Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Eh, Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat saja ya. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu tentang sistem koordinasi yang kedua ya, yaitu sistem endokrin. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa sistem koordinasi itu sendiri kan terbagi menjadi 3 ya. Ada sistem saraf, sistem endokrin, dan alat indera. Nah, tiga-tiganya gitu ya, tiga-tiganya itu berhubungan satu sama lain. Jadi kerjanya si saraf, kerjanya si endokrin, sama kerjanya si alat indera itu saling berhubungan. Makanya namanya adalah sistem koordinasi. Koordinasi itu kan artinya kerjasama ya. Maksudnya gini, otak itu nggak akan bisa kerja kalau tidak ada alat indera, ya nggak. Rangsangan itu kan pertama kali diterimanya sama si alat indera kan, kayak gitu. Jadi makanya kerjanya itu saling berhubungan satu sama lain ya. Nah, sistem endokrin atau disebut juga dengan sistem hormonal ya namanya ya, sistem endokrin atau sistem hormonal. Jadi sistem endokrin atau sistem hormonal itu erat sekali kaitannya dengan sistem saraf ya, yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, kalau misalkan kita ngomongin sistem endokrin, ini ada dua istilah nih yang mungkin di telinga kalian asing ya. Yang pertama, apa sih itu definisi dari endokrin ya? Apa definisi dari endokrin dan apa definisi dari hormon ya? Ini Bapak nggak tulis lagi ya, maksudnya Bapak sudah tampilkan dari awal biar waktunya juga cepat ya, karena kan kita 1 minggu ini dikurangi waktunya. Jadi kalian perlu tahu bahwa hormon itu adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin ya. Jadi endokrin di sini ini adalah sebuah kelenjar ya. Endokrin adalah kelenjar. Nah, nanti kelenjar ini akan menghasilkan yang namanya hormon. Nah, hormon itu adalah sebuah zat kimia yang dihasilkan ya sama si endokrin kayak gitu. Nah, makanya kenapa sih kita bisa merasakan sakit, kita bisa merasakan bete, bisa merasakan sedih ya, apalagi tuh bisa merasakan seneng. Nah, itu semua tuh ada hormon yang dilepaskan. Oh, kalau misalkan kita lagi diputusin sama pacar, itu hormon yang dikeluarkan apa? Kalau kita dikasih hadiah, hormon yang dikeluarkan apa? Kalau kita lagi stres, itu hormon yang dikeluarkan apa, kayak gitu. Nah, hormon-hormon itu kan nggak akan bisa keluar kalau tidak ada perintah dari otak kan, ya nggak. Nah, jadi itulah mengapa makanya sistem endokrin itu sangat erat kaitannya dengan sistem saraf, seperti itu ya. Jadi sekali lagi ada dua istilah nih, ada endokrin, ada hormon. Nah, endokrin itu adalah kelenjar, hormon itu adalah zat kimia yang dihasilkan sama si kelenjar itu. Paham ya sampai sini ya? Kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya kelenjar itu ada dua ya, ada kelenjar endokrin, ada kelenjar eksokrin. Kalau kelenjar eksokrin itu dia punya saluran yang bisa mengeluarkan dia. Contohnya misalkan kelenjar keringat ya, kelenjar keringat itu kan dia bisa dikeluarkan kan si keringatnya ini kan, kayak gitu ya. Atau kelenjar minyak, itu kan minyaknya bisa dikeluarkan kan. Nah, kalau misalkan endokrin itu kelenjar yang zat kimianya itu nggak bisa dibuang gitu. Jadi ketika hormon itu dihasilkan, zat kimianya itu nggak bisa dibuang, tapi zat kimianya itu akan disimpan di dalam tubuh. Beda ya antara kelenjar eksokrin sama kelenjar endokrin. Ekso kan berarti kan keluar ya, endo berarti ke dalam. Ekso itu maksudnya adalah kelenjarnya itu membuang zat yang dihasilkan. Kalau kelenjar keringat, ketika keringatnya terjadi atau dihasilkan, maka si keringatnya ini akan dibuang. Tapi kalau misalkan endokrin, hasil yang dihasilkan sama dia si hormon itu tidak bisa dibuang ya. Jadi hormon itu akan dipakai lagi sama tubuh setelah dia dihasilkan, kayak gitu ya. Oke, nah di dalam tubuh manusia itu ada 9 kelenjar. Ada hipofisis, ada tiroid, paratiroid,
timus, ya, pineal, pencernaan, pankreas, adrenal, dan gonad. Tapi di materi kali ini ya, di pertemuan kali ini Bapak akan membahas 3 dulu ya, yaitu hipofisis, tiroid, dan paratiroid ya. Oke, yang pertama kita masuk ke kelenjar yang pertama ya, yaitu kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis itu letaknya adalah di otak ya, di otak, tepatnya di bawah hipotalamus ya. Mungkin kalian kan sudah pernah belajar ya, bahwa otak itu ada 3 kelenjar tuh, ada kelenjar talamus ya, ada kelenjar hipotalamus, ada lagi hipofisis kan ya. Ini letaknya itu ada di otak depan atau di ensephalon. Lihat di catatan Bapak yang sebelumnya ya, otak depannya itu terbagi menjadi 3 kelenjar ya, ada kelenjar talamus, ada hipotalamus, satu lagi adalah hipofisis ya. Nah, yang akan kita pelajari adalah kelenjar hipofisisnya ya. Nah, hipofisis itu disebut juga dengan atau dikenal juga sebutannya dengan nama Master of Glands. Master of Glands, masternya si kelenjar. Glands itu artinya kelenjar ya. Jadi dia itu rajanya kelenjar atau masternya kelenjar. Pak, kenapa sih kok dia dibilangnya rajanya kelenjar atau masternya para kelenjar gitu ya? Karena hipofisis itu yang mengaktifkan dari kelenjar nomor 2 sampai kelenjar nomor 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, semua yang mengaktifkan adalah hipofisis. Maksudnya apa tuh, Pak tuh? Berarti kalau misalkan dari nomor 2 sampai nomor 9 itu diaktifkan sama hipofisis ya, berarti kalau hipofisisnya ada nggak yang nomor 2 sampai nomor 9? Nggak ada kan, atau nggak bakalan aktif gitu. Jadi nomor 2 sampai nomor 9 itu baru bisa aktif kelenjarnya kalau diaktifkan sama si hipofisis kayak gitu. Makanya si hipofisis ini nih kuncinya nih, kunci kalau mau yang nomor 2 sampai nomor 9 itu mau aktif, dianya harus aktif dulu. Paham ya? Jadi sekali lagi dia dikatakan Master of Glands atau masternya para kelenjar. Kenapa? Karena si hipofisis ini nantinya dia akan mengaktifkan kelenjar nomor 2 sampai kelenjar nomor 9. Kayak gitu ya. Kalau misalkan hipofisis tidak ada, maka kelenjar dari nomor 2 sampai kelenjar dari nomor 9 tidak akan aktif. Paham ya sampai sini ya? Oke deh. Nah, jadi kelenjar hipofisis itu, nih ini hipofisis nih kalau Bapak gambarkan nih, gambarnya seperti ini ya. Yang ini kan otak nih, ya. Ini kan otak depan. Otak depan, ya. Nah, kelenjar hipofisis itu yang ininya nih, ya, sepasang. Yang warna biru sama yang warna hijau nih ya. Nah, dia ada 3 daerah, ada daerah depan, 3 daerah atau 3 lobus ya. Ada lobus anterior ya, atau lobus depan atau lobus atas ya. Kemudian ada lagi lobus intermediate ya, berarti ini atas. Intermediate itu berarti tengah. Sama satu lagi lobus posterior atau daerah belakang ya, atau bawah kayak gitu ya, depan atau bawah, depan atau atas, belakang atau bawah kayak gitu ya. Nah, beda tempat itu hormon yang dihasilkan juga beda kayak gitu ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari lobus anterior atau bagian yang atasnya. Di anterior itu ada 5 hormon yang dihasilkan ya. Yang pertama itu ada yang namanya hormon GH atau growth hormone. Ini kalau bahasa Inggrisnya apa nih? Growth berarti tumbuh ya. Jadi dia itu hormon yang fungsinya itu untuk pertumbuhan dan perbanyakan sel kayak gitu. Jadi kenapa sih Pak kita bisa tumbuh? Kenapa sih kita dari masih bayi ya, tinggi badan kita masih sangat pendek kan, lama-lama kita SD, SMP, SMA, lama-lama kan kita tinggi itu ya. Nah, itu karena adanya yang namanya GH atau growth hormone yang menyebabkan kita bisa tumbuh tinggi seperti sekarang ini. Pak, kalau misalkan makanya ada kelainan di hormon GH gitu ya. Kalau misalkan kalian mungkin pernah dengar ada komedian itu, ada Ucok Baba atau ada Adul ya, siapa lagi tuh, Daus Mini kayak gitu ya.
itu kenapa sih Pak kok badannya segitu gitu ya. Nah itu berarti ada kelainan di GH-nya, ada kelainan di growth hormonnya. Berarti growth hormonnya itu terlalu sedikit sehingga pertumbuhannya terganggu. Makanya jadi kurcaci kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Itu yang pertama ya, GH atau growth hormone. Nah, yang kedua adalah hormon TSH atau thyroid stimulating hormone. Stimulating itu berarti yang merangsang atau yang mengaktifkan. Thyroid itu berarti kelenjar tiroid. Tadi kan Bapak jelaskan ya bahwa hipofisis itu adalah master of glands. Dia yang mengaktifkan kelenjar-kelenjar lain. Kalau dia belum aktif, kelenjar-kelenjar lain tidak akan aktif. Nah, jadi siapa yang mengaktifkan Nah, jadi apa sih namanya? Kan TSH ya, thyroid stimulating hormone. Jadi si hipofisis ini mengaktifkan tiroid. Tadi kan dia mengaktifkan 8 kelenjar yang lain ya. Dia mengaktifkan tiroid lewat hormon TSH. Ya, jadi kalau misalnya sudah ada hormon TSH, baru kelenjar tiroid akan aktif kayak gitu. Tapi kalau misalkan kelenjar hipofisis belum mengeluarkan TSH, berarti tiroid tidak akan aktif. Kayak gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, adrenocorticotropic hormone ya. Adrenocorticotropic hormone ya. Jadi dia itu yang merangsang kelenjar adrenal. Berarti kelenjar nomor berapa tuh? Oke, kelenjar nomor 8 ya. Nah, kelenjar nomor 8 atau kelenjar adrenal ini tidak akan bisa aktif kalau hormon ACTH atau adrenocorticotropic hormonnya belum aktif. Jadi fungsi hormon ACTH itu untuk mengaktifkan yang namanya hormon nomor 8 atau hormon adrenal. Paham ya di sini ya? Oke. Nah, kemudian ya ada lagi yang keempat yaitu GTH. GTH itu adalah gonadotropic hormone ya. Nah, dia merangsang hormon gonad atau merangsang hormon kelamin. Ya, merangsang hormon gonad atau merangsang hormon kelamin. Berarti yang nomor 9 ya. Nah, kan kita tahu ya bahwa kalau misalkan laki-laki itu apa sih namanya? Alat kelaminnya itu atau sperma itu dihasilkan di testis. Kalau perempuan itu sel telur itu dihasilkan di ovarium ya. Nah, nanti ini akan ada hormonnya masing-masing ya, ovarium apa, testis apa. Tapi ada 2 hormon ya, ada 2 hormon yang mana di cowok ada, di cewek ada. Artinya apa? Cowok sama cewek dua-duanya punya hormon ini. Kayak gitu. Kalau hormon testosteron kan itu cuman pada yang punya laki-laki doang kan. Ada lagi nanti hormon estrogen ya. Nah, itu yang punya perempuan doang. Tapi ada 2 hormon di mana baik laki-laki maupun perempuan itu punya hormon ini. Nah, ini hormonnya ya. Ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Ya, ada lagi yang kedua adalah hormon LH atau luteinizing hormone. Ya. Nah, kita mulai dari LH dulu ya. LH. LH itu adalah keluarnya ovum dari ovarium. Nah, berarti gitu ya, kalau misalkan si perempuan ini mau menghasilkan sel telur itu kan ovum ya bahasanya ya. Yang menghasilkan adalah ovarium. Jadi ketika si ovarium ini pengen menghasilkan yang namanya ovum gitu ya, itu butuh hormon LH. Ini fungsi pada perempuan. Nah, fungsi pada laki-laki juga sama. Berarti kalau misalkan si testis ini mau menghasilkan testosteron ya atau mau menghasilkan sperma kayak gitu ya. Nah, maka si butuh hormon LH kayak gitu. Jadi kalau misalnya si laki-laki ini, si testis daripada laki-laki ini mau menghasilkan testosteron, itu butuh hormon LH. Jadi beda fungsi ya. Kalau di perempuan itu keluarnya ovum gitu ya. Kalau misalnya pada laki-laki keluarnya testosteron kayak gitu ya. Nah, itulah fungsi hormon LH. Yang kedua yaitu adalah hormon FSH, follicle stimulating hormone ya. Nah, kalau misalnya pada perempuan gitu ya, kalau pada perempuan ini dia merangsang yang namanya follicle ya.
Pak, apa sih folikel itu? Folikel itu adalah sel telur yang berkembang. Ya, jadi folikel itu adalah sel telur yang berkembang, kayak gitu ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di bab sistem reproduksi ya. Nah, kemudian kalau misalnya pada cowok, dia merangsang perkembangan si sperma. Jadi kalau LH itu yang apa ya istilahnya ya, kalau LH itu yang mengeluarkan sperma atau menghasilkan sperma. Nah, lalu kan setelah sperma itu dihasilkan, dia harus dimatangkan kan, dari mulai kepalanya, dia juga harus punya ekor ya, nanti diselimuti sama kelenjar atau lendir-lendir gitu ya. Nah, itu yang merangsang perkembangan sperma sampai si sperma itu siap dikeluarkan ya melalui mimpi basah kayak gitu ya. Itu adalah si FSH atau follicle stimulating hormone. Sama sel telur juga gitu, sel telur LH yang menghasilkan, tapi kalau misalnya udah dihasilkan nih, sel telurnya belum matang nih, belum siap untuk dibuahi kayak gitu ya. Nah, maka siapa yang mendewasakannya atau siapa yang mematangkannya? Yang mematangkannya adalah si FSH kayak gitu ya. Oke, paham ya sampai sini ya. Nah, hormon yang kelima yaitu hormon prolaktin ya. Hormon prolaktin itu berarti dia itu fungsinya untuk merangsang produksi ASI kayak gitu. Nah, perlu kamu ketahui bahwa hormon prolaktin ini satu, dia nggak ada pada cowok ya. Jadi cowok sampai kapanpun tidak bisa menghasilkan yang namanya ASI. Makanya nggak ada ya anak diteteinnya gitu atau diasiinnya atau disusuin itu sama bapak, nggak ada ya kayak gitu. Kemudian yang kedua yang kalaupun pada perempuan hormon prolaktin ini baru bisa dihasilkan ketika dia sudah melahirkan anak. Nah, kalau misalnya dia belum pernah lahiran atau belum pernah melahirkan anak gitu ya, maka hormonnya ini belum bisa aktif kayak gitu. Misalkan ya ada perempuan yang menikah tapi dia kagak punya anak atau lagi hamil doang gitu ya, belum pernah melahirkan. Nah, hormon prolaktinnya ini tidak akan aktif. Paham ya di sini ya? Kayak gitu. Nah, ini 5 hormon yang ada pada lobus anterior. Nah, sekarang kita ke tengah-tengah nih, ada yang namanya lobus intermediate ya. Nah, lobus intermediate itu cuma satu hormonnya, yaitu melanocyte stimulating hormone atau bahasanya adalah MSH singkatannya ya. Nah, MSH ini fungsinya untuk merangsang pembentukan pigmen pada kulit. Nah, makanya kenapa sih kulit kita itu bisa berwarna hitam, atau mungkin kalau Indonesia itu sawo matang ya, kagak hitam kayak orang negro gitu ya. Nah, itu karena adanya aktivitas dari kelenjar atau hormon MSH. Nah, kalau misalkan orang yang bule gitu ya, atau orang yang albino atau orang yang bener-bener nggak punya pigmen gitu ya, kulitnya putih banget ya. Nah, itu berarti dia kekurangan yang namanya hormon MSH sehingga pigmen dari kulitnya itu tidak ada kayak gitu ya. Oke, lanjut ya, yang terakhir yaitu di lobus posterior atau lobus bagian belakang ya atau bagian bawah ya. Nah, di lobus posterior itu ada 2 hormon. Yang pertama adalah hormon ADH, antidiuretik hormon. Ini udah kita pelajarin ya pas bab sistem ekskresi kan. Nah, jadi apa fungsinya coba? Fungsinya itu kan ekskresi itu ada 3 tahap ya. Ada yang namanya filtrasi ya enggak, atau proses penyaringan yang enggak filtrasi. Kemudian ada tahap reabsorpsi ya kan. Yang ketiga adalah tahap augmentasi. Nah, pada saat augmentasi ini volume urin diatur ya, volume urin itu diatur supaya apa? Jadi di ginjal kita itu punya kemampuan untuk mengatur volume urin yang keluar, banyak atau sedikitnya. Ya, nah makanya orang yang kekurangan hormon ADH itu penyakitnya namanya adalah penyakit diabetes insipidus. Nah, ciri-cirinya apa Pak orang yang kena diabetes insipidus? Itu volume urinnya tidak bisa dikontrol. Kayak gitu. Makanya orang yang kena diabetes insipidus atau orang yang tidak punya ADH kan nggak terkontrol tuh keluar urinnya. Itu dia bisa sedikit-sedikit pipis atau beser gitu ya.
Tapi maksud beser di sini bukan karena kebanyakan minum ya, beda. Padahal dia minumnya normal, biasa-biasa aja, tapi sedikit-sedikit pipis, sedikit-sedikit pipis kayak gitu ya. Bahkan yang untuk kasus yang lebih parah lagi tengah malam gitu. Kita kan kalau misalnya udah pules tidur nggak berasa kan mau pipis kan ya nggak. Nah ini sampai bener-bener sampai kebangun gitu ya, cuman gara-gara mau pipis, padahal sebelum tidur dia udah pipis kayak gitu ya. Saking si ginjalnya itu nggak bisa mengontrol jumlah air yang mau dibuang atau jumlah urin yang mau dibuang karena tidak adanya hormon ADH. Paham ya sampai sini ya? Oke, nah kemudian yang kedua yaitu adalah hormon oksitosin atau hormon OT. Nah, hormon OT itu fungsinya adalah untuk merangsang kontraksi rahim pada saat ibu mau melahirkan. Jadi makanya kalian nggak boleh ngelawan sama ibu kalian ya, dan nanti mungkin para wanita akan merasakan gitu bagaimana sakitnya hamil dan sakitnya melahirkan kayak gitu. Dia kalau misalnya kayak ngeden kalau kita mau pup gitu, tapi kontraksinya itu luar biasa gitu ya. Nah ketika otot rahim kita berkontraksi mengeluarkan si bayi, yang berperan adalah hormon OT atau hormon oksitosin. Ada kasusnya dia kekurangan hormon oksitosin gitu ya, atau kekurangan OT gitu ya, sehingga dia nggak bisa ngeden gitu ya, sehingga dia nggak bisa melahirkan dengan normal. Makanya sekarang ini, dan kebanyakan ibu-ibu pada zaman sekarang ya, zaman now ya, mungkin karena makanannya kebanyakan mecin gitu ya, sehingga merusak hormon oksitosin. Makanya sekarang itu banyak banget ibu-ibu yang melahirkannya itu dengan cara sesar ya, bukan dengan cara normal kayak gitu ya. Oke, itu yang pertama ya, yaitu kelenjar yang ada kelenjar hipofisis ya, kelenjar yang pertama. Nah, sekarang kita akan beralih ke kelenjar yang kedua, yaitu kelenjar tiroid ya. Kelenjar tiroid itu tidak sebanyak kelenjar hipofisis ya. Kelenjar tiroid itu cuman ada 3 hormon. Yang pertama adalah hormon T3 dan T4. T3 itu singkatan dari triiodotironin. T4 itu singkatan dari tiroksin. Pak, namanya kok susah banget? Ya, karena memang ini nama senyawa kimia ya. Kan tadi kan Bapak bilang ya, definisi hormon itu adalah senyawa kimia yang dihasilkan kan, yang dihasilkan dari kelenjar tadi ya, kelenjar endokrin ya. Nah, hormon T3 dan T4 itu fungsinya sama, yaitu untuk mengatur yang namanya kecepatan metabolisme sel kayak gitu. Makanya Pak, metabolisme itu apa sih? Metabolisme itu adalah pokoknya semua reaksi kimia yang ada di dalam tubuh. Kalau contoh yang sederhana deh, misalkan pertukaran oksigen dengan karbon dioksida ya, ada di alveolus. Kemudian yang kedua, proses pengeluaran urin. Yang ketiga, proses pengeluaran ke keringat kayak gitu ya. Nah, itu contohnya. Kalau metabolisme kita lancar, ya udah, maka kita kepanasan, keringetan ya enggak. Kemudian apalagi namanya, kita habis minum kita kencing gitu yang ngeluarin urin ya, terus oksigen masuk ditukar menjadi CO2, itu kalau lancar ya. Tapi kalau misalkan tidak lancar, ada loh orang yang gampang banget keringetan kayak gitu ya. Ada orang yang gampang banget keringetan, gak ngapa-ngapain aja dia keringetnya ngucur kayak gitu ya. Atau ada juga orang yang udah olahraga padahal tapi keringetnya kagak keluar-keluar kayak gitu. Nah, itu kan bahaya kan, berarti ada sesuatu yang mengganggu metabolismenya dia. Nah, itu berarti kerusakannya ada pada hormon T3 dan T4, triiodotironin dan tiroksin. Paham ya sampai sini ya? Oke, nah kemudian yang ketiga yaitu ada yang namanya hormon kalsitonin. Kalsitonin itu adalah hormon yang mengatur metabolisme kalsium. Dia mengatur kalsium. Nah, jadi gini, Bapak akan Bapak akan bahas dikit ya. Jadi yang namanya kalsium di tubuh kita itu dibutuhkannya 2 ya. Yang pertama dibutuhkan dalam darah, yang kedua dibutuhkan pada tulang. Kalau tulang ya kamu paham lah ya, ini untuk pertumbuhan tulang enggak, atau untuk menjaga tulang supaya tulangnya enggak keropos kayak gitu ya. Nah, kalau kalsium pada darah itu fungsinya untuk apa? Untuk pembekuan darah ya.
Nanti kalau misalnya masih ingat kan ya waktu belajar sistem peredaran darah, ketika kita luka, trombosit mengeluarkan benang-benang fibrinogen kayak gitu ya. Trombosit berubah menjadi trombokinase kayak gitu kan. Ada, itu udah pernah Bapak jelaskan, sudah pernah kamu pelajari ya, proses pembekuan darah. Nah, antara kalsium tulang sama kalsium darah itu harus imbang kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalsium darahnya itu kebanyakan ya, kalau kalsium darahnya itu kebanyakan, maka kalsium darah ini akan ditransfer menjadi kalsium tulang kayak gitu. Makanya, nah, siapa yang mentransfer dia? Yang mentransfer dia adalah hormon kalsitonin. Ya, Bapak ulangi, antara kalsium di dalam darah sama kalsium di dalam tulang itu jumlahnya harus seimbang. Kalau kalsium di dalam darahnya kebanyakan, maka nanti kalsitonin akan mentransfer dia menjadi kalsium pada tulang kayak gitu. Paham ya di sini ya? Nah, makanya kenapa orang gampang keropos tulangnya, bisa jadi karena kalsiumnya itu mengendap di dalam darah, tidak ke tulang kayak gitu. Nah, ini mungkin terjadi karena hormon kalsitonin ini terganggu kayak gitu ya. Nah, sebaliknya kalsium tulang itu juga nggak boleh kebanyakan. Kenapa? Karena kalsium tulang itu harus dibagi juga sama kalsium darah. Makanya, nah, siapa yang membagi kalsium tulang menjadi kalsium darah? Yaitu hormon yang ketiga nih, hormon yang ada di kelenjar paratiroid. Kan kelenjar yang ketiga itu kelenjar paratiroid ya. Nah, di kelenjar paratiroid itu ada hormon yang namanya hormon paratormon atau hormon PTH. Nah, inilah hormon PTH yang nantinya akan mentransfer kalau kalsium tulangnya kebanyakan, dirubah menjadi kalsium darah. Kenapa? Karena darah juga butuh kalsium. Untuk apa? Untuk pembekuan darah. Makanya kan ada penyakit yang darahnya itu nggak bisa beku ya. Nah, bisa jadi karena hormon PTH-nya terganggu kayak gitu, sehingga kalsiumnya ngendep di tulang semua, kalsiumnya tidak menuju ke darah. Paham ya sampai sini ya? Jadi ada kalsium itu ada dua, ada kalsium pada darah, ada kalsium pada tulang, dimana dua-duanya ini harus imbang. Kalau misalkan kalsium darahnya itu kebanyakan, maka harus ditransfer ke kalsium tulang melalui hormon kalsitonin ya. Karena kalau nggak ditransfer, nanti tulangnya akan gampang keropos kalau kekurangan kalsium. Nah, sebaliknya kalsium tulang juga harus mentransfer ke kalsium darah kalau kelebihan lewat hormon PTH. Kenapa? Karena kalau kalsium darahnya itu kurang, darahnya jadi sulit beku kayak gitu. Paham ya di sini ya? Oke, ini PTH tadi adanya di paratiroid ya. Paratiroid itu letaknya di belakang tiroid. Jadi kalau yang biru-biru ini tiroid nih, nah yang merah-merah ini nih paratiroidnya. Ya, paratiroid atau kelenjar anak gondok ya. Kayak gitu. Tiroid nih yang birunya, paratiroid yang merah-merahnya. Oke, hari ini 3 kelenjar dulu yang Bapak bahas ya. Tadi yang pertama yang paling banyak ada kelenjar hipofisis, kemudian kelenjar tiroid, yang ketiga tadi kelenjar paratiroid. Nanti Bapak akan share ya gambar ini akan Bapak screenshot. Sekarang Bapak mau kamu kerjakan LKS ya. Nah nih, classroom. LKS-nya tolong dilanjutkan yang bagian sistem endokrin atau sistem hormon ya. Sistem koordinasi ya, masih sistem koordinasi. Ini ada yang turn in nih, terus belum selesai ya. Nah, sekarang yang bagian B, sistem endokrin, dari nomor 1 sampai nomor 6 ya, nomor 1 sampai nomor 6 kayak gitu ya. Oke, itu saja hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.